Plastik adalah bahan yang paling banyak digunakan untuk pengemasan karena bahannya yang mudah ditemukan dan harganya yang terjangkau. Menurut kekakuannya, plastik dapat dibagi menjadi dua, yaitu plastik fleksibel dan plastik kaku. Kita akan mempelajarinya sekarang. Halo rekan-rekan IKM, di video kali ini kita akan mulai masuk pada topik bahan-bahan yang terdapat pada kemasan. Bahan ini cukup banyak dan beragam. Salah satu bahan yang paling banyak digunakan adalah plastik. Karena itu, setelah menonton video ini, diharapkan Anda mampu mengingat tanda jenis plastik pada kemasan. Mari kita lebih mengenal tentang plastik. Plastik memiliki jenis berdasarkan sifat perubahannya, yaitu ada jenis termoplastik dan jenis termoset. Jadi, termoplastik adalah jenis plastik yang menjadi lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika didinginkan. Jadi, jenis plastik ini mampu kembali pada sifat aslinya bila didinginkan. Sedangkan jenis plastik termoset yaitu plastik yang tidak akan melunak jika dipanaskan, namun akan mengarang. Menurut sifatnya, kemasan plastik dibagi menjadi dua, yaitu plastik kemasan kaku dan plastik kemasan fleksibel. Plastik kemasan kaku bersifat keras dan tidak mudah dilenturkan. Anda bisa melihatnya pada kemasan botol plastik, kemasan mika, kemasan galon, dan masih banyak lagi. Sedangkan plastik kemasan fleksibel adalah kemasan yang mudah dilenturkan dan sifatnya lunak. Kemasan ini bisa Anda temukan antara lain pada kemasan makanan ringan. Sekarang mari kita bahas proses pembuatan kemasan plastik kaku. Ada 3 proses yang bisa dilakukan untuk membuat plastik kaku, yaitu injection molding, yaitu metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang kemudian didinginkan hingga mengeras. Contoh dari plastik ini bisa kita lihat di kemasan-kemasan kaku seperti kemasan tutup botol ini. Lalu blow molding. Proses ini hampir sama dengan injection molding, namun ada tahapan peniupan udara. Proses ini banyak digunakan untuk pembuatan barang-barang berongga seperti botol plastik yang biasa kita gunakan. Proses lainnya adalah thermoforming atau pembentukan thermal. Proses ini dibuat dari lembaran plastik yang dipanaskan, kemudian dibentuk dengan menggunakan tekanan vakum dan cetakan. Contohnya adalah plastik mika yang sering dimanfaatkan untuk kemasan kue. Dan proses terakhir adalah expanding. Proses ini biasa digunakan dalam pembuatan styrofoam poliuretan. Contohnya adalah styrofoam yang digunakan sebagai kemasan. Dari proses-proses ini, berbagai jenis plastik kaku dibuat. Jenis kemasan plastik yang banyak dan berbeda-beda itu memiliki tanda khusus. Ada 7 tanda jenis plastik yang tersebar di luar sana, yaitu PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan other. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah PET. Bahan plastik jenis ini banyak digunakan untuk kemasan makanan, baik bentuk kaku maupun fleksibel. Tanda jenisnya berbentuk segitiga dengan angka 1. Biasanya kita akan menemukan tanda ini pada botol minuman seperti pada air mineral dan minuman lainnya. Plastik PET cocok digunakan untuk mengemas produk-produk yang memerlukan perlindungan dari uap air dan oksigen. Yang kedua yaitu High Density Polyethylene atau disingkat HDPE. Anda akan menemukan segitiga dengan angka 2 pada produk botol susu dan juga galon air. Jenis plastik ini memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan pada suhu tinggi. Jenis bahan plastik ini adalah salah satu yang aman karena tidak bereaksi dengan makanan yang dikemasnya. Lalu yang ketiga adalah polyvinyl chloride atau disingkat PVC. Bahan plastik jenis ini dapat dibuat dalam bentuk kemasan kaku dan fleksibel. Bahan plastik PVC juga memiliki daya proteksi yang baik terhadap gas uap air. Sekarang tidak digunakan lagi untuk kemasan makanan, tapi kemasan non-makanan masih bisa digunakan. Biasanya kita akan menemukan PVC pada pipa air dan langit-langit rumah. Selanjutnya ada jenis plastik low density polyethylene atau disingkat LDPE.
Plastik jenis ini merupakan bahan yang kuat, tembus pandang, fleksibel, dan permukaannya agak berlemak. Selain itu, bahan plastik jenis ini dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas namun kuat. Bahan LDPE ini sulit terurai namun baik untuk kemasan makanan karena tidak bereaksi. Tanda dari jenis ini adalah segitiga dengan angka 4. Sekilas tampak sama dengan HDPE tapi LDPE tidak sekuat HDPE. Contohnya kantong plastik es. Yang kelima, ada jenis plastik polipropilen atau PP. Tanda segitiga dengan angka 5 ini akan Anda temukan tembus pandang dalam bentuk fleksibel, tapi tidak transparan dalam bentuk kaku. Kelebihan dari jenis plastik ini adalah mempunyai ketahanan lemak yang baik dan tahan terhadap suhu tinggi sampai dengan 150 derajat Celcius, sehingga dapat dipakai untuk mensterilkan bahan pangan. Biasanya jenis plastik ini akan Anda temukan dalam bentuk kantong, botol, kantong plastik, serta pembentukan termal atau baik untuk termoform. Selanjutnya yang keenam adalah polistiren atau PS. Biasanya dibentuk dalam lembaran kemasan fleksibel yang sangat transparan. Namun, bahan jenis ini mudah ditembus gas dan uap air, lalu bahan ini tidak mudah sobek. Jenis bahan ini biasa digunakan sebagai bahan dasar styrofoam. Sifatnya mudah menarik debu dan kotoran. Yang terakhir ada other. Terdapat 4 jenis plastik yang masuk kategori ini, yaitu stiren akrilonitril atau SAN, akrilonitril butadiene stiren atau ABS, polikarbonat atau PC, dan nilon atau PA. SAN bisa ditemukan pada gelas laboratorium, ABS bisa ditemukan pada dot bayi, PC bisa ditemukan pada galon dengan perpaduan bersama PET. Nilon dapat ditemukan pada kemasan minyak goreng. Seperti itulah pembahasan kita mengenai kemasan plastik. Kemasan bahan plastik saat ini memang banyak digunakan untuk kemasan banyak produk, namun perlu Anda perhatikan lagi jenis bahan dari plastik tersebut. Karena setiap bahan plastik mempunyai kriterianya masing-masing. Dan setiap jenis plastik memiliki tanda yang harus Anda perhatikan agar sesuai dengan kegunaannya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang kemasan logam. Sampai jumpa.